atau anak-anak ketahuan membaca buku akan disiksa dan dikuliti hidup-hidup. Bayangkan, dan yang tak masuk akal ini, serdadu kembar merah juga gemar memakan organ tubuh manusia. Hati dan empedu adalah bagian yang sangat difavoriti oleh serdadu kemas merah. Sadis ya kan? Cintai dan hormatilah kaum pekerja dan petani, serta berbaktilah kepada mereka. Berbaktilah kepada rakyat, kemanapun kita pergi, sepenuh hati dan pikiran. Hargailah rakyat tanpa merugikan kepentingan mereka, tanpa menyentuh barang atau tanaman mereka, dan jangan mencuri bahkan sebutir merica pun, dan jaga diri jangan sampai terlontar sepatah kata pun yang bernada kasar terhadap mereka. Minta maaflah jika melakukan kekeliruan. Jika ada kepentingan rakyat yang dilanggar, maka kerugian yang terjadi harus diganti. Ikrar setia itulah yang selalu mereka ucapkan setiap pagi, berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh rakyat Kamboja. Kali ini saya akan membawa teman-teman ke salah satu negara yang berada di Asia Tenggara, yaitu Kamboja. Tonton video saya ini sampai habis. Saya pastikan ini menarik. Ingat, dilarang miskin. Kamboja memperoleh kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1953, tepatnya pada tanggal 19 November. Setelah itu, Pangeran Sihanouk langsung menjadi kepala negara. Di awal kepemerintahannya, Sihanouk melakukan pengamanan integritas dan kedaulatan negara, membuka hubungan diplomatik dengan negara lain, mempertahankan keanggotaannya di PBB, dan mengupayakan bantuan asing untuk negaranya. Dari awal kemerdekaannya, negara ini sudah mengalami banyak masalah internal, ketegangan politik, dan pergolakan menjelang pemilu. Pada tahun 1955, Pangeran Sihanouk membentuk Partai Sangkum dan terjadi perselisihan hebat dalam tubuh partai. Ibarat api dalam sekam, tidak ada yang berani menentang Pangeran Sihanouk karena kepopuleritasannya dalam masyarakat. Selang 18 tahun setelah Prancis angkat kaki dari Kamboja, tepatnya pada tahun 1970, Lon Nol yang di saat itu notabene-nya sebagai Menteri Pertahanan melakukan kudeta menjatuhkan Pangeran Sihanouk atas dukungan dari Amerika Serikat. Lon Nol merubah bentuk kerajaan menjadi Republik Khmer. Khmer sendiri adalah merujuk pada nama kerajaan di Kamboja dari seluruh semenanjung Indochina antara abad ke-11 dan 14. Alasan Lon Nol mengkudeta Sihanouk antara lain mengizinkan pasukan Vietnam menduduki wilayah Kamboja. Sihanouk dianggap otoriter dan membiarkan korupsi yang terjadi di keluarga kerajaan. Pemerintahan Lon Nol tidak bertahan lama. Pada tanggal 17 April tahun 1975 dijatuhkan oleh Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot dan tokoh lain juga seperti Nuon Chea, Leng Sari, Son Sen, dan Khieu Samphan. Khmer Merah adalah suatu kelompok bersenjata yang merangkap partai politik berhaluan komunis. Membahas Khmer Merah, maka mau tidak mau kita harus membahas riwayat hidup dari Pol Pot
selaku pelaku dan pemimpin kelompok Khmer Merah. Lahir dengan nama asli Salot Sar pada tanggal 19 Mei tahun 1928 di desa Preksbaf, Provinsi Kampong Tom, Kamboja. Anak dari petani ini berhasil meraih beasiswa dari Prancis pada tahun 1949. Saat mulai dari Prancis inilah Pol Pot mulai berkenalan dengan orang-orang yang mempunyai ideologi kiri. Tapi saya tidak akan membahas lebih jauh tentang sosok Salot Sar atau Pol Pot ini karena butuh durasi yang sangat panjang untuk membahas riwayat hidupnya. Mungkin di lain kali kalau ada kesempatan saya akan membuat sebuah video khusus tentang Salot Sar alias Pol Pot. Ibarat keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Runtuhnya kekuasaan Lon Nol tidak sesuai dengan ekspektasi rakyat Kamboja. Kenyataannya rezim Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot merupakan awal dimulainya mimpi buruk dan genosida bagi rakyat Kamboja. Peralihan kekuasaan dari Lon Nol ke Pol Pot berlangsung cepat karena dukungan dari rakyat Kamboja, khususnya petani yang sudah muak dan kehilangan respek terhadap Lon Nol. Pada 17 April tahun 1975 ketika Khmer Merah menguasai ibu kota Phnom Penh, orang-orang berbaris menyambut dengan sukacita. Semua orang di kota itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Menjelang sore di hari itu juga Khmer Merah memerintahkan semua penduduk meninggalkan ibu kota, membantai semua tentara yang berseragam pasukan Lon Nol tanpa ampun, dan membunuh semua yang berhubungan dengan rezim Lon Nol. Beberapa tentara menembak ke udara untuk memaksa penduduk keluar dari kota. Tak kurang dari 20.000 orang tewas selama proses evakuasi. Awal dari apa yang dipropagandakan Pol Pot sebagai Year Zero atau tahun nol, mengosongkan kota, rakyat dijadikan budak di pedesaan, menyisakan hanya 25.000 orang dari 2 juta populasi kota Phnom Penh. Hanya dalam 3 hari selama Long March berlangsung, banyak dari penduduk mati dan kelelahan. Seluruh penduduk diwajibkan melakukan kerja paksa di pedesaan. Mereka bekerja untuk menggarap sawah, menggali saluran air, membuat bendungan, dan melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Pekerjaan itu dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki yang selalu dalam penguasaan serdadu Khmer Merah. Penduduk sangat menderita dengan sistem ini. Mereka diharuskan bekerja selama 14 jam sehari, 27 hari dalam sebulan. Bayangkan, mereka tidak mendapatkan upah apa-apa dalam pekerjaan ini karena pemerintah menghapuskan mata uang. Sebagai imbalannya dari pekerjaan itu, mereka hanya mendapatkan jatah makan, tempat tinggal, dan pakaian seadanya. Kerja paksa yang diharapkan dapat mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri, ternyata sebaliknya, kecuali beberapa daerah yang memiliki tanah yang subur, tenaga kerja yang berpengalaman, dan ketersediaan air yang memadai. Banyak pekerja yang kelaparan. Bayangkan, mereka hanya mendapatkan jatah makanan yang berupa air tajin, air sisa memasak nasi. Makanan itu tidak dapat mencukupi kebutuhan nutrisi dalam tubuh manusia.
Kebijakan yang membuat Kamboja terkenal dan menjadi masalah internasional adalah genosida atau pembunuhan massal yang dilakukan rezim Pol Pot. Dibuktikan dengan ditemukan lebih kurang 343 ladang pembantaian. Banyak ditemukan tulang belulang manusia di sana yang tewas akibat kekejaman rezim Pol Pot. Bayangkan, tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah orang yang tewas akibat pembunuhan itu. Banyak orang yang memperkirakan 1,7 juta sampai 2 juta orang yang tewas hanya dalam kurun waktu 1975 sampai 1979. Bayangkan, Pol Pot sendiri tak dapat memastikan berapa orang yang tewas saat dia memerintah Kamboja. Adapun kebijakan Pol Pot yang menyengsarakan rakyatnya antara lain penghapusan pendidikan. Untuk melanggengkan pemerintahan Pol Pot, dia meniadakan pendidikan formal kecuali untuk kebutuhan propaganda. Buku tak boleh beredar di masyarakat agar masyarakat tak dapat mengakses informasi yang dapat membuat mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Penghapusan agama. Komunis merupakan ideologi yang tak percaya akan adanya Tuhan. Pol Pot melarang agama, menghancurkan tempat ibadah. Biksu-biksu yang tadinya dihormati, mereka juga dihinakan, bayangkan. Dan juga bekerja seperti penduduk lainnya. Muslim dipaksa makan daging babi. Kalau tidak mau akan dieksekusi atau dibantai. Bayangkan, hilangnya fasilitas umum dan kebebasan individu. Hampir seluruh fasilitas umum di Kamboja dihapuskan seperti rumah sakit, jasa pos, dan telepon ditiadakan. Tak ada satupun media diizinkan beroperasi. Keadaan itu memaksa mereka untuk menggunakan ramuan dan tumbuh-tumbuhan obatan tradisional. Selain larangan fasilitas umum, Pol Pot juga membatasi setiap kegiatan individu. Orang tak diizinkan untuk menyampaikan aspirasi. Mereka tidak diizinkan melakukan perdagangan. Dalam kehidupan tersebut, pertemuan antara suami istri dibatasi. Menciptakan masyarakat tanpa uang. Rezim Pol Pot mengeluarkan kebijakan masyarakat tanpa uang. Sejalan dengan kebijakan itu, pemerintah melakukan penghapusan pasar, kepemilikan pribadi. Rakyat tidak diperbolehkan memiliki aset seperti tanah, rumah, dan properti lainnya. Hilangnya fungsi dan peranan perkotaan. Kota-kota di rezim Pol Pot menjadi kosong dan terbengkalai karena tidak satupun penduduk yang diperbolehkan untuk tinggal di daerah kota. Hanya beberapa serdadu Khmer Merah dan keluarganya yang diperbolehkan tinggal di kota, membuat segala aktivitas di perkotaan terhenti. Kota-kota di Kamboja seperti kota hantu yang sepi. Bayangkan, selain petinggi Khmer Merah yang berada di kota, ada buruh pabrik. Mereka dijadikan penasehat teknis dan bekerja di pabrik pemerintah tanpa digaji. Tidak hanya sampai di situ, kebrutalan terus berlanjut ke tingkat yang lebih ekstrim. Kesaksian dari seorang warga Muslim
dari etnis minoritas Kamboja mengungkapkan kanibalisme dari tentara Khmer Merah di tahanan. Perlu diketahui, penjara itu dibangun khusus untuk penduduk yang melanggar ketentuan dan aturan yang diciptakan Pol Pot. Sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan akan menerima konsekuensi yang begitu sadis dan horor, seperti ketahuan mencuri sedikit beras saja kepalanya akan dipenggal, atau anak-anak ketahuan membaca buku akan disiksa dan dikuliti hidup-hidup. Bayangkan. Dan yang tak masuk akal ini, serdadu Khmer Merah juga gemar memakan organ tubuh manusia. Hati dan empedu adalah bagian yang sangat difavoriti oleh serdadu Khmer Merah. Sadis ya kan? Awalnya orang ditelanjangi, tubuhnya dibelah hidup-hidup tanpa anestesi. Bayangkan, organ tubuhnya dimakan mentah-mentah oleh serdadu Khmer Merah. Dia percaya bahwa dengan memakan hati dan empedu manusia mentah-mentah memberikan energi yang ganda terhadap serdadu itu. Bahkan serdadu Khmer Merah memilih secara acak 600 perempuan di sebuah penjara di provinsi Takeo. Tentara itu memegang sebuah besi panjang yang panas membara. Para tentara kemudian menyentuhkan besi itu ke tangannya sendiri, dan para wanita pun ketakutan dan akhirnya melucuti pakaiannya, berharap besi itu tidak mendarat di kemaluan dan di duburnya. Bayangkan, besi panas itu menjadi ancaman apabila wanita dalam tahanan tidak mau melayani nafsu binatangnya. Bahkan ada seorang perempuan berumur 14 tahun di penjara karena menangisi kematian ibu dan suaminya. Dia dibawa ke hutan, diperkosa oleh 3 serdadu Khmer Merah secara brutal. Bayangkan, dan ditinggal begitu saja sampai dia melahirkan seorang anak, dan anak itu tumbuh besar, dan lalu dia malu untuk mengungkapkan kisahnya kepada anaknya. Selama Khmer Merah berkuasa di rezim Pol Pot, diperkirakan memakan korban 2 juta jiwa manusia melayang. Belum lagi yang selamat atau yang luput dari kekejaman Pol Pot. Rekayasa sosial rezim Khmer Merah dijalankan dengan begitu autokratis, xenofobik, paranoid, dan represif. Sejarawan memandang sebagai jalan bunuh diri. Kenyataannya, rezim Khmer Merah hanya bertahan 4 tahun. Namun 4 tahun yang brutal, yang horor, mencekam bagi seluruh rakyat Kamboja. Pada 7 Januari tahun 1979, agresi pasukan Vietnam menghancurkan mayoritas pasukan Khmer Merah dengan menduduki kota Phnom Penh, menandai berakhirnya rezim Pol Pot. Masih banyak detail-detail peristiwa yang luput atau yang tidak saya ekspos, karena membahas semuanya tentang Khmer Merah sangatlah panjang teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu detailnya gimana, silahkan cari sendiri dari berbagai sumber yang ada. Saya hanya mengangkat garis besarnya saja. Sekian dulu video dari saya. Ingat, dilarang miskin.